Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abror, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita, mengaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, serta hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih pada bagian surat As-Saffat ayat 160 ke atas. Terakhir kemarin pembahasan kita tentang kaum kufar Makkah, orang-orang kafir Makkah, di mana mereka menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dibantah, bahkan ditantang oleh Allah untuk mendatangkan bukti yang kuat bahwa Allah itu punya anak. Nah, semuanya tidak ada yang bisa membuktikan. Apa ada di antara mereka yang menyaksikan bahwasannya Allah punya anak? Nggak ada yang bisa membuktikan itu semuanya. Ditantang oleh Allah, tidak ada yang bisa membuktikan. Kemudian ditegaskan lagi, diperkuat lagi dengan sifat para malaikat. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah juga. Orang-orang kafir Quraisy ini menganggap bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Nah, ini kesalahan besar mereka. Ditegaskan oleh Allah, malaikat-malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah juga. Bahkan malaikat-malaikat ini yang berbaris-baris, malaikat ini yang safnya, barisannya di langit ini memuji Allah, rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah, sampai-sampai di langit tidak ada sejengkal pun ruang kecuali di situ ada malaikat yang lagi sujud. Tidak ada sejengkal ruang kecuali di situ ada malaikat yang sedang bertasbih kepada Allah. Jadi penuh, sesak, bejubel Pak di sana. Lebih penuh dibanding yang ada di PRJ. Masih ada PRJ. Pokoknya lebih penuh, lebih sesak dibanding yang ada di dunia di keramaian. Mungkin sebagian dari kita sering lihat tawaf itu demikian penuh. Nah, di sana di langit ini lebih penuh lagi. Nggak ada sedikit pun ruang kecuali di situ ada malaikatnya. Maha suci Allah, maha besar Allah, dan semuanya memuji Allah, semuanya menyembah Allah, semuanya mengesahkan Allah. Nggak ada yang menduakan Allah. Andai seluruh makhluk yang di bumi, ya jin ya manusia, semuanya ingkar, kufur, semuanya nggak percaya kepada Allah, nggak masalah, dan masih ada yang memuji dan menyembah Allah, yaitu para malaikat. Dan lagi pula dipentokin lagi dah, andai semuanya malaikat juga nggak ada yang menyembah, Allah tetap akan jadi Tuhan. Jadi Allah tidak membutuhkan persembahan, Allah juga tidak membutuhkan khidmah atau pelayanan dari makhluk. Justru kita makhluknya yang membutuhkan Allah. Nah, penegasan seperti ini ada di As-Saffat, surat As-Saffat, ada di ayat 166 yang kemarin. Yang akan kita baca sekarang yaitu ayat 167. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa in kanu la yaqulun
وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. وإن كانوا mukhaffafatun minats tsaqilah. In di sini mukhaffafah minats tsaqilah. Asalnya inna. In di situ, in dalam bahasa Arab ada yang punya arti jika. Tapi ada juga in yang asalnya dari inna ditakhfif atau diringankan. Jadi kadangkala in ini artinya sesungguhnya, kadangkala in juga punya arti jika. Wa in kanu, dan sungguh mereka dulu orang-orang kafir Mekah, ai kufaru Makkah, maksudnya kafir Mekah, la yaquluna, mereka berkata, lau anna indana, jika ada di sisi kami, dzikron ay kitaban, jika ada di sisi kami kitab, minal awwalina, dari orang-orang terdahulu, ay man kutibal umam min kutubil umamil madiyah, yaitu dari kitab-kitab umat terdahulu, lakunna ibadallahil mukhlasin, pasti kami akan menjadi ibadallahil mukhlasin, hamba-hamba Allah yang ikhlas atau mukhlisin, hamba-hamba Allah yang memurnikan al-ibadata lahu, ibadah atau persembahan hanya kepada Allah. Orang-orang kafir Mekah sebelum Nabi Muhammad hadir, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, ini selalu mengatakan laukana indana dzikrul lakunna ibadallahil mukhlasin, lakunna ibadallahil mukhlasin, kunna ibadallahi mukhlisin. Sebelum Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah sebagai utusan di kota Makkah, ini orang-orang Arab jahiliyah selalu mengatakan, andai kami punya kitab kayak orang-orang Yahudi, andai kami punya kitab kayak orang-orang Nasrani, seperti orang-orang yang ada di Syam, Suriah sekarang, pasti kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang murni bertauhid, nggak menyembah berhala. Mereka selalu mengatakan itu. Kalau aja kita semua ini diturunkan kitab kepada kita kayak orang-orang sonono, orang Yahudi Nasrani, pasti kita juga akan mentauhidkan Allah. Kita pasti akan mengesahkan Allah dan tidak akan ada penyembahan Lata, Uzza, Manat, nggak bakal ada. Ini selalu diucapkan oleh mereka sebelum hadirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah Nabi Muhammad hadir, Nabi Muhammad membawa apa yang ada dalam kitab Taurat, apa yang ada dalam kitab Injil, yakni tentang tauhid, bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sama yang ada di tauhid ya la ilaha illallah, yang ada di Taurat ya la ilaha illallah, yang ada di Injil la ilaha illallah juga, sama-sama tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika Nabi Muhammad datang kemudian menggaungkan tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, apakah mereka orang-orang kafir Mekah beriman? Tidak. Ternyata tidak. Jadi cuma janji-janji, cuma pengandaian-pengandaian belaka. Andai kita semua dikasih kitab, pasti kita bertauhid, pasti kita mengesahkan Allah, nggak bakal ada penyembahan berhala. Ternyata kenyataannya fakafaru bihi, fakafaru, maka mereka orang-orang kafir Mekah kufur bihi kepadanya, ay bil kitabil ladzi ja'ahum, yaitu dengan kitab yang datang kepada mereka, wa huwal qur'anu, maksudnya adalah Al-Qur'an. Kemudian di sini wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an, al-asyrafu min tilkal kutub, bahkan Al-Qur'an adalah yang paling mulia, asyraf yang paling mulia, min tilkal kutubi, dari kitab-kitab yang disebutkan sebelumnya. Fasaufa ya'lamun, maka mereka akan mengerti, mereka akan mengetahui. Fasaufa ya'lamun, maka mereka akan mengetahui akibat kufrihim, akibat dari keingkaran mereka, kekufuran mereka. Ketika Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran, apakah mereka terus iman? Enggak. Dulu-dulu waktu Nabi Muhammad belum datang selalu bilang, udah kita aja harusnya yang dapat kitab. Itu orang Yahudi, orang Nasrani pada nggak benar, coba kalau kita yang dikasih, kata orang Arab nih. Karena orang Arab memang sejak dulu nggak pernah kenal kitab, boro-boro kitab orang baca aja nggak bisa. Orang Arab itu terkenal dengan ummi.
Makanya disebut dengan ummiyun, yaitu satu kaum, satu kelompok masyarakat yang memang nggak kenal baca, nggak kenal tulis. Budayanya saudara, budaya hafalan. Kalau suruh ngapal syair, hafal. Kalau suruh ngapal silsilah keluarga, misalnya Ustadz Wito bin, terus ampe 27 hafal. Kalau suruh ngapal cepet orang-orang Arab pada waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang. Memang udah ada WhatsApp sih ya. Udah ada WA, maksudnya ngapalin segala, udah terpengaruh banyak. Nah, tapi orang Arab dulu emang nggak ada tradisi baca, nggak ada tradisi tulis. Dan memang tidak pernah ada kitab yang diturunkan kepada bangsa Arab. Karenanya mereka mengatakan seperti itu, mengatakan kalau kita yang dikasih kitab, pasti kita ini lebih lempeng jalannya, lebih lurus dibanding orang Yahudi, dibanding orang Nasrani. Kenyataannya ketika Nabi Muhammad datang membawa kitab namanya Al-Quran yang lebih mulia dibanding kitab Taurat, dibanding kitab Injil, mereka tetap kufur, mereka tetap mendustakan kitab itu dan tidak percaya pada kitab yang diturunkan oleh Allah itu. Tetap mereka itu ingkar kepada Al-Quran. Fasaufa ya'lamun, mereka akan mengerti, mereka akan tahu nanti. Lihat, mereka akan tahu akibat dari kufurnya mereka, ingkarnya mereka pada Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada saufa di sini. Saufa ini litaswif, dalam bahasa Arab, dalam nahwu itu saufa itu untuk menyatakan kejadian yang akan datang. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Saufa di sini memang tab'id faidahnya. Faidahnya itu untuk sesuatu yang akan datang tapi masih jauh. Tapi masih jauh. Kalla saufa ta'lamun itu dalam surat Al-Hakumut Takatsur, surat Takatsur. Jangan begitu, saufa ta'lamun, kalian akan melihat. Nanti masih jauh pakai saufa. Tapi kalau pakai sin itu lebih dekat. Saya mau minum, sa'ashrabu. Udah saya pegang, tapi belum minum, pakai sin, sa'ashrabu. Di Al-Quran ada juga sebagian ayat pakai sa, sayaqulus sufaha. Tapi kalau pakai saufa masih jauh, airnya belum ada. Kemudian saya baru punya tekad aja mau minum, belum ada airnya, pakainya saufa. Besok-besok ya atau kapan pakai saufa. Itu makna umum. Mana yang biasanya ada pada saufa adalah untuk sesuatu yang sifatnya masih jauh, akan terjadi tapi masih jauh. Nah, lain hal dengan saufa yang ada di sini. Saufa yang ada di sini, fasaufa ya'lamun, fasaufa ya'lamun. Ini saufa yang ada di sini bukan lit tab'id, tapi di sini lil wa'id, yaitu untuk ancam, untuk mengancam orang-orang kafir Mekah yang kufur, yang ingkar kepada Al-Quran. Jadi ini ancaman. Saufa di sini artinya bakal tahu, ya, atau akan tahu. Saufa ya'lamun, akan tahu atau bakal tahu. Kayak kita misalnya, kita ngelarang bocah, jangan pakai motor, jangan pakai motor bapak. Coba dah pakai, lu bakal tahu akibatnya. Nah, itu artinya ini bapaknya udah megang rotan nih, lu pakai dah, lu tahu akibatnya. Namanya pakai saufa juga. Nah, ini saufa untuk lil wa'id, saufa untuk mengancam. Nah, demikian juga saufa ya'lamun, mereka akan tahu, itu maksudnya Allah ancam. Tahdid artinya di sini ancaman untuk orang-orang kafir Mekah. Allah ancam kepada mereka, mereka akan mengetahui akibat dari kekufuran mereka, ingkarnya mereka kepada Nabi Muhammad, ingkarnya mereka kepada Al-Quran. Ini mereka akan lihat nanti akibatnya. Dan gak jauh, Pak, gak jauh, dekat. Beberapa waktu kemudian ini terjadi. Ancaman ini kepada orang-orang kafir Mekah yang tetap kufur, ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Nanti di ayat belakang ini akan kita bahas kapan itu 2 Hijriah, nanti ada di ayat-ayat berikut ini. Walaqad sabaqat kalimatuna libadinal mursalin innahum lamansurun innahum lahumul mansurun. Walaqad sabaqat, dan sungguh telah terdahulu kalimatuna bin nasri,
yaitu ucapan kami bin nasri dengan pertolongan li ibadinal mursalin untuk hamba-hamba kami yang diutus, para utusan. Maksudnya kalimat atau ucapan di sini adalah la aglibanna ana wa rusuli, sungguh aku dan para utusanku akan mengalahkan mereka orang-orang kafir. Au hiya qauluhu, atau yang dimaksud dengan kalimah adalah kalimat ini, innahum lahumul mansurun, innahum sesungguhnya mereka orang-orang mukmin, lahum bagi mereka, al mansuruna adalah orang-orang yang ditolong. Walaqad sabaqat kalimatuna, ini sudah Allah tetapkan, sudah terdahulu ketetapan Allah bahwa para utusan dan pengikutnya, yaitu orang-orang beriman, orang-orang Islam, ini pasti akan Allah berikan pertolongan. Tidak bisa tidak. Ini sudah Allah tetapkan sejak zaman azali. Pasti yang namanya orang Islam pasti menang. Yang namanya Nabi pasti menang. Rasul pasti menang. Ini udah Allah tulis di alam azali, udah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Pasti yang namanya orang Islam menang. Tapi ada Ustaz tuh kalah. Orang Islam kalah kemarin lawan Jepang misalnya. Batin kosong. Bukan begitu maksudnya. Ini kalah di sini, kekalahan untuk orang Islam sebenarnya ada kemenangan. Karena orang Islam punya dua kesempatan. Kesempatan yang pertama dunia, kesempatan yang akhirat, kesempatan yang kedua adalah akhirat. Ada kemungkinan di dunia ini kalah, mati syahid, tapi nanti di akhirat tetap menang. Karena Allah masukkan orang-orang Islam yang mati syahid itu ke surganya Allah. Ini kan kemenangan juga. Begitu juga kemungkinannya, mungkin saat ini Allah berikan kekalahan, tapi nanti akan Allah berikan kemenangan. Nah, sejarah mencatat itu. Sejarah mencatat jatuh bangunnya umat Islam yang memang seperti itu. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Kelihatannya kalah, tapi sebenarnya menang terus. Menang lagi, menang lagi, menang lagi. Kenapa menang lagi? Soalnya di akhirat ada lagi. Pertolongan Allah bisa Allah berikan sekarang di sini, bisa Allah berikan nanti di akhirat. Jadi di sini nggak dapat, di akhirat nanti. Atau bisa Allah berikan sekaligus, di dunia Allah berikan pertolongan, di akhirat juga Allah berikan pertolongan. Ini udah merupakan satu yang tidak bisa ditawar-tawar. Sudah Allah pastikan, walaqad sabaqat kalimatuna innahum lahumul mansurun. Sungguh orang-orang Islam, orang-orang beriman, ini pasti orang-orang yang Allah berikan kemenangan, nggak mungkin kalah. Dan di ayat lain Allah tegaskan, la aglibanna ana wa rusuli, sungguh aku dan para utusanku itu pasti akan menang. Itu janji Allah. Dan dari sejarah yang kita tahu, Nabi Musa menang lawan Fir'aun. Nabi Nuh lawan orang kafir, habis itu orang-orang kafir karena banjirnya Nabi Nuh. Nabi Soleh lawan kaumnya Nabi Samud, habis kaumnya Nabi Samud. Nabi Hud lawan kaumnya kaum Ad, habis kaumnya, habis semuanya. Kalaupun ada itu bukan dalam peperangan. Kalaupun ada yang dibunuh para utusan Allah, itu bukan dalam peperangan. Kalau perang pasti menang. Di sejarah-sejarah terdahulu peperangan umat-umat terdahulu sebelum Islam, itu pasti para nabi yang menang. La aglibanna ana wa rusuli. Udah Allah tulis dalam Al-Qur'an itu ada la aglibanna ana wa rusuli, pasti aku dan utusanku akan mengalahkan orang-orang kafir. Bisa juga dengan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Meskipun dikit, jamaahnya cuma dikit. Cuma 40 orang di sini ya. Ada. 40 orang ada. Tapi suruh ngelawan 1000 orang bisa menang. Bisa menang dengan izin Allah, biiznillah ya. Ada yang tahu-tahu mental aja musuhnya, ada yang tahu-tahu kabur ngelihat apaan. Ya orang lihat yang ini musuhnya gede banget dan lain sebagainya yang seperti itu. Kisah-kisah seperti itu ini banyak terjadi pada umat Islam. Kalaupun tidak seperti itu, zohirnya atau lahiriahnya kalah, sebenarnya itu sudah Allah berikan kemenangan, yaitu berupa kemenangan nanti di akhirat. Nah, sedangkan Nabi, para Rasul itu sudah Allah tetapkan la aglibanna ana wa rusuli, sungguh aku dan utusanku akan memenangkan pertarungan. Itu udah kita ketahui dalam sejarah, pasti menang semuanya. Yang tadi saya sampaikan
ada yang mungkin terbunuh, ini bukan dalam peperangan, biasanya dicari-cari, jadi buronan, diburu sama orang-orang kafir seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya dibunuh. Nabi Isa aja hampir-hampir kalau enggak Allah angkat. Tapi kalau perang pasti menang. Ini udah merupakan kalimatuna atau janji kami, kata Allah, untuk orang-orang Islam, ini pasti akan Allah berikan kemenangan. Jadi pada fase ini, pada periode ini, orang-orang Islam, Nabi Muhammad dan orang-orang Islam ini oleh Allah dituntut untuk bersabar. Sabar Muhammad. Oleh karenanya di ayat selanjutnya, fatawalla anhum hatta hin. Fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun. Wa inna jundana, dan sesungguhnya pasukan-pasukan kami ayil mu'minina, maksudnya orang-orang beriman, lahumul ghalibun, bagi lahumul ghalibun, sungguh mereka adalah orang-orang yang menang. Al-kuffar, memenangkan al-kuffara, akan orang-orang kafir, maksudnya mengalahkan orang kafir, bil hujjati, dengan hujjah, wan nusrati, dan juga dengan pertolongan, alaihim fid dunya, atas orang-orang beriman di dunia. Wa illam yantasir ba'dun minhum fid dunya, dan jika sebagian dari mereka tidak menang di dunia, fa fil akhirati, maka nanti di akhirat. Ini yang tadi kita bahas. Sesungguhnya pasukan kami, yang dimaksud dengan pasukan kami adalah orang-orang mukmin. Ada kata-kata jundun. Jundun itu artinya pasukan. Ini bentuk jamak, bentuk mufradnya jundi. Jundi. Nah, jundun di sini bentuk jamak, yang dimaksud adalah orang-orang beriman, orang-orang Islam. Ini pasti adalah orang-orang yang menang, baik menang dalam peperangan maupun menang dalam argumentasi. Hujjah di sini disebut dengan hujjah adalah argumentasi yang mematahkan lawan. Ini udah zamannya Pak. Zamannya sekarang adalah zaman untuk bisa berargumentasi. Jadi kalau peperangan kita kalau peperangan memang belum hadir di mata kita, tapi sebenarnya ada yang lebih penting, yaitu berhujjah atau berargumentasi dengan logika kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan ngaji atau dengan belajar. Dengan belajar, ngaji, kemudian juga mempelajari ilmu-ilmu. Nah, ini kita bisa mensyiarkan Islam. Kita bisa mensyiarkan betapa agama Islam ini adalah agama yang benar, agama yang kuat, dan tidak ada yang agama yang sesempurna Islam. Kalau kita renungkan, nggak bakal ada agama yang akidahnya, tauhidnya ini sesempurna Islam, paling sempurna, dan juga tauhidnya paling masuk akal. Paling masuk akal. Karena dalam tauhid itu, kalau kita belajar ilmu kalam atau ilmu tauhid, ilmu akidah, Allah disifati wujud, qidam, baqa, dan itu semua adalah sifat-sifat yang mukhalafatul hawadits, sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk. Meskipun Allah melihat, tetapi melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk yang butuh alat kayak mata. Mendengar juga begitu. Demikian bangunan pengetahuan ilmu kalam ini demikian kokoh. Ini yang namanya hujjah dengan argumentasi, dan itu harus disyiarkan. Ya, bentuknya bisa dengan tulisan-tulisan atau bentuknya dengan pengajian-pengajian. Belum lagi urusan, kalau tadi urusan akidah, belum lagi urusan ibadah. Ibadah kita semua ini kan ibadah, walaupun kelihatannya bukan ibadah. Duduk di masjid itu ibadah, ada niatnya. Niatnya kalau ngaji, ya niat ngaji, nawaitu ta'allum, saya niat ngaji. Kalau niatnya nggak ngaji, duduk aja niat itikaf, dapat juga pahala. Dan ada aturannya. Masuk masjid ya harus tutup aurat. Kalau mau niatnya niat sholat, ya harus hilang atau harus mengangkat hadas besar, hadas kecil. Hadas besar ini bisa diangkat dengan mandi. Hadas kecil diangkat dengan wudu.
Hal-hal yang seperti itu yang sifatnya sempurna, yang sifatnya detail dan benar-benar pelik, benar-benar ini sangat halus, ini ada semua dalam Islam. Dan gak ada agama yang seperti itu. Gak ada agama yang menuntun kita mulai dari melek mata sampai merem kita dituntun. Bangun tidur dituntun kita doanya alhamdulillahilladzi ahyana. Ya kalau bangun tidur kemudian mandi junub ada doanya juga. Allahumma mandi junub nawaitul ghusla. Semuanya masuk kamar mandi ada doanya. Yang kecil-kecil begitu dituntun, diajarkan oleh Rasulullah. Supaya semua langkah, semua gerak-gerik kita semua jadi ibadah. Artinya gerakan kita, bahkan diamnya kita ini terkoneksi. Apa itu terkoneksi? Nyambung. Diamnya kita, apalagi geraknya kita, ini nyambung dengan kehidupan akhirat. Nggak berhenti cuma sampai sini doang. Kalau berhenti cuma sampai sini doang, ya sama aja kayak binatang, habis begitu aja. Tapi kalau kita, duduknya kita, kalau niatnya niat ngaji, niat iktikaf, nyambung ke akhirat. Dan di akhirat nanti akan Allah berikan balasannya. Justru itu yang sifatnya abadi, yang sifatnya itu kekal. Ilmu yang kita pelajarin dari guru-guru kita ini kan kekal. Dan kalau bapak-bapak sekalian pernah dapat ilmu diajarin lagi ke anaknya, itu nyambung terus. Sifatnya kekal, lebih kekal dibanding nasi padang. Habis satu bungkus mah habis, dibuang kemana tuh? Buang WC udah habis segitu doang, 20.000, 25.000. Tapi kalau ngaji, ingat diajarin lagi ke anaknya, ini lebih abadi. Diniatin lagi, niatnya niat ngaji, karena memang Allah perintah ngaji, nyambung lagi untuk akhirat. Ini sangat sempurna. Ini yang dimaksud dengan hujah atau argumentasi bahwa Islam dan orang-orang Islam ini pasti akan Allah berikan kemenangan, dan orang-orang Islam itu pasti orang yang menang. Nah, zamannya sekarang zaman untuk berhujah. Banyak para ulama dan juga cendekiawan muslim ini yang menulis tentang kehebatan agama kita, kehebatan agama Islam, dan semuanya tidak terbantahkan. Inilah kemenangan dari segi argumentasi. Nah, pada waktu itu ketika ayat ini turun, ini kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan di medan peperangan, karena masanya pada waktu itu adalah masa pertempuran, memang masa-masa awal Islam lahir. Fatawalla anhum hatta hin wabsirhum fasawfa yubsirun. Fatawalla anhum, maka berpalinglah wahai Muhammad dari mereka. A'rid an kufari Makkah, maksudnya berpalinglah dari orang kafir Mekah, biarin aja, antebin aja kalau cara kita begitu, diemin aja orang kafir itu. Hatta hinin, hingga satu masa. Tu'maru fihi, di mana engkau diperintahkan dalam masa itu biqitalihim, untuk memerangi mereka. Wabsirhum, dan berikanlah, wabsirhum, dan perlihatkanlah kepada mereka, idza nuzila bihimul adab, atau idza nazala bihimul adab, ketika turun kepada mereka siksaan azab. Fasawfa yubsirun, maka mereka akan melihat akibat kufrihim, akibat dari kekufuran mereka. Akibat takufrihim, akibat dari kekufuran mereka. Titik. Fatawalla anhum, Nabi Muhammad Allah perintahkan biarin aja Muhammad, udah diamin aja, udah pergi aja, nggak usah digubris. Ini semua hadirin, ayat ini fatawalla anhum sampai ayat wabsirhum fasawfa yubsirun, mereka akan melihat. Ini adalah periode pertama di mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya tinggal di Mekah. Dan pada waktu itu Allah memerintahkan fatawalla anhum, udah biarin aja. Mau diledekin apa kek, antepin aja. Mau disambitin, mau disiksa, udah biarin aja. Emang belum waktunya. Hatta hin, belum waktunya untuk berperang. Kalau waktu itu maksain, kalau waktu itu ngeyel, tetap mau perang sama orang kafir, habis. Pasti habis. Dan Islam gak bakal sampai ke Madinah. Kalau nggak bakal sampai di Madinah, ya nggak bakal tersebar juga, nggak bakal tersebar ke Indonesia, kampung dukuh ini nggak bakal.
Habisnya di mana? Habis di Mekah. Seperti anak kecil, bocah yang belum waktunya untuk perang, tapi disuruh perang, ya habis sudah, mati begitu aja. Akhirnya nggak sempat dewasa dan juga nggak sempat menyebarkan pahamnya atau menyebarkan yang dia miliki ke tempat-tempat yang jauh karena udah habis pada waktu itu juga. Dengan demikian hikmahnya pada waktu itu di awal periode Mekah, hikmahnya ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad biarin aja dulu, antepin aja, nggak usah digubris, biarin, nanti ada waktunya ketika Allah perintahkan untuk memerangi mereka. Mereka akan melihat itu. Mereka akan melihat akibat dari kekufuran mereka. Mereka akan melihat akibat dari ingkarnya mereka di Mekah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini periode pertama. Ketika Nabi Muhammad di Mekah, memang jangan perang dulu. Kalau masih kecil, api masih kecil, gampang disiram. Jangan coba-coba dibawa ke tempat keramaian, masih kecil, orang cuma lilin doang. Tapi kalau udah gede silakan, mau dibawa kemana aja. Yang mau dakwahnya di tempat remang-remang misalnya, kalau emang udah gede nggak apa-apa. Cuma kalau masih kecil apinya, dakwah tempat remang-remang, ya jadi maksudnya ketularan jadinya. Bukannya dakwah malah dia ikut, ya malah dia ikut maksiat. Tapi kalau sudah besar, udah waktunya Allah perintahkan, maka boleh. Jadi semua sesuai dengan ketentuan Allah yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah batasi kelayakannya kapan. Baru pada tahun kedua Hijriah. Perhitungan Hijriah itu sering saya sampaikan. Perhitungan Hijriah itu dimulai ketika Nabi hijrah. Jadi sekarang tahun hijrah atau tahun Hijriah ini dihitung tahun satunya sejak Nabi sampai ke Madinah atau hijrah ke Madinah. Nabi 1 tahun di Madinah, namanya tahun 1 hijrah. Nabi 2 tahun, namanya tahun 2. Nabi 3 tahun di Madinah, namanya tahun 3 hijrah. Kemudian Nabi wafat tahun 10 hijrah. Jadi 10 tahun di Madinah Nabi wafat, namanya tahun 10 hijrah. Itu pun yang meresmikan, itu pun yang melegalkan atau menjadikan menjadi tahun hijriah atau tahun umat Islam bukan Nabi Muhammad. Yang meresmikan adalah Sayyidina Umar. Kira-kira 20 tahun setelah Nabi wafat. Nggak sampai, ya kira-kira 10 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, baru Sayyidina Umar menganggap ini perlu adanya kalender kita sendiri, perlu adanya penghitungan tahun, karena kalau nggak dihitung tahunnya keder. Ada gubernur nerima surat saudara di Mesir, dibaca ini surat dari Sayyidina Umar, surat dari presiden semuanya suratnya, tapi dia bingung, ini yang mana yang baru ya? Bingung yang mana yang baru karena belum ada angka tahunnya. Nah, atas dasar itu kemudian Sayyidina Umar musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian menciptakan yang disebut dengan kalender Hijriyah. Mulai dihitung tahunnya tahun 1 ketika Nabi hijrah. Di periode Mekah sabar, kata Allah, fatawalla anhu, jangan perang dulu. Tapi Allah turunkan ayat untuk memerangi orang-orang kafir ini baru di tahun 2 Hijriah. Setelah Nabi Muhammad berdiam di Madinah tahun 1 belum ada perintah, tahun 2 baru ada perintah untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah dan beserta bala tentaranya atau beserta koalisinya. Ada orang-orang Yahudi yang berkoalisi sama mereka. Itu sudah ada perintah untuk memerangi mereka. Di tahun kedua Hijriah ada 27 peperangan. Ini semuanya setelah Nabi di Madinah. Di Mekah nggak ada perang. Di Mekah belum ada karena memang belum kuat dan belum Allah perintahkan. 27 peperangan yang Nabi ikuti itu 8. Yang lainnya Nabi nggak ikut. 8 itu yang pertama Badar. Kita kenal ya perang Badar ya. Selawatnya aja kan kita tahu. Bi ahlil badri ya Allah, itu selawat Badar namanya. Ya kalau baca selawat itu pokoknya pasti menang.
yang menang di medan peperangan, menang juga selawatannya, kecerekannya maksudnya. Selawatannya pasti menang juga, salawat Badar. Kemudian kedua perang Uhud, Nabi ikut. Setelah itu ada perang Al-Mustalik, perang Banil Mustalik, yaitu kepada satu perkampungan yang merupakan keturunan dari Al-Mustalik, perang Mustalik. Kemudian ada yang keempat perang Khandaq, Nabi ikut. 4 tuh ya, Khandaq. Kemudian ada perang Khaybar dengan Yahudi Khaybar. Ada lagi perang yang Nabi juga ikut itu 8 itu. Nah, Rasulullah di antara 8 peperangan yang ikut ini cuma 1 kali ngebunuh orang kafir. Itu pertama dan terakhir, saudara. Pertama dan terakhir. Kalau al-Aswab namanya Al-As bin Wa'il. Al-Aswab, kalau nggak salah itu satu-satunya orang, dan itu terakhir, pertama dan terakhir Nabi Muhammad ngebunuh orang. Yang lainnya enggak. Nabi Muhammad nggak pernah bunuh orang. Karena memang Allah jadikan Nabi Muhammad itu lembut, kasihan sama orang, kasihan. Terus yang nyerang siapa? Ya sahabat-sahabat Nabi aja yang turun dan jadi pelindung Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa ring. Ada beberapa ya ring yang melindungi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya sekali membunuh. Nah, ini peperangan ini semuanya baru Allah perintahkan, turun perintahnya ketika ada di Madinah tahun 2 Hijriah. Sebelumnya tidak ada itu. Sebelumnya tidak ada peperangan yang Allah wajibkan, Allah perintahkan untuk dilaksanakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa apa yang sudah Allah tuntun kepada nabinya itu merupakan suatu yang terbaik. Demikian juga syariat Islam yang Allah turunkan secara bertahap ini juga sudah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita ambil pelajaran bahwa dalam dakwah kita, kalau kita mau ngajak-ngajak orang harus punya strategi juga. Di mana kita lihat tinggalnya. Kalau memang kita tinggal di tempat yang memang rawan dan kita minoritas, nggak bisa dikit-dikit takbir, dikit-dikit takbir, kecuali lagi sholat. Ya lagi sholat, ya takbir. Kalau nggak takbir kan nggak sah, takbiratul ihram. Ini lihat kondisinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, dan itu dibimbing oleh Allah sesuai dengan tuntunan dari Allah. Nggak bisa pakai hawa nafsu, langsung habisin aja, nggak bisa. Kalau begitu mati muda nanti, belum apa-apa udah mati duluan, belum besar, belum apa-apa, ya belum layak kiranya untuk menyebar, udah mati duluan, udah gugur duluan. Maka ada yang namanya strategi, siasat untuk berdakwah. Dalam dakwah itu selalu seperti itu. Kita lihat kapan layaknya waktunya. Hatta hin di sini, hingga waktunya. Wabsirhum. Nah, wabsirhum di sini perlihatkan kepada mereka, wahai Muhammad, nanti mereka akan melihat siksa yang mereka turun. Di perang Badar Abu Jahal yang musuh banget sama Nabi mati, saudara. Musuh banget sama Nabi itu mati. Kemudian ada yang nggak ikut perang juga, orang kafir Quraisy nggak ikut perang, di rumah aja di Mekah dia, sakit berminggu-minggu, mati juga. Itu azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Wabsirhum fasawfa ya'lam. Kasih tahu Muhammad, perlihatkan kepada mereka, nanti mereka akan lihat. Coba dah kalau berani, lu lihat dah. Gitu kalau cara kita, lu lihat dan nanti pasti akan turun siksaan, azab kepada Allah. Ini azab pada orang-orang kafir pasti Allah turunkan. Di perang Badar, demikian juga di perang Uhud. Di perang Uhud orang-orang kafir mati. Ada sekitar 70 orang, ya 70 orang dari kaum kufar Mekah beserta kroni-kroninya, beserta koalisinya itu mati semua. Itu azab. Dan memang ini yang ditetapkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ada semacam kesempatan untuk bertaubat. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umatnya Nabi Musa yang didakwahi oleh Nabi Musa, Fir'aun habis. Umatnya Nabi Soleh yaitu kaum Tsamud habis semuanya.
Tapi umatnya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Karena Nabi Muhammad juga sangat sayang kepada umatnya. Allah juga kasihan sama umat-umat akhir zaman ini. Meskipun bapaknya kafir, kadang-kadang anaknya Allah kasih hidayah, nggak Allah habisin. Itu ciri khasnya rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad, nggak dihabisin semuanya, pasti akan Allah kasih kesempatan. Amr bin As, sahabat Nabi, ini bapaknya dedengkot kafir Quraisy, namanya Al-As bin Wa'il. Khalid bin Walid, sahabat Nabi juga. Khalid bin Walid ini yang juga waktu kafir, Khalid bin Walid ini yang bikin kocar-kacir pasukan muslim di Uhud. Khalid bin Walid masuk Islam akhirnya. Bapaknya siapa? Walid bin Mughirah, dedengkotnya kafir. Kemudian Ikrimah, sahabat Nabi juga yang terkenal banyak karomahnya. Ikrimah binnya siapa? Bin Abi Jahal. Bapaknya kafir semua saudara. Tapi oleh Allah berikan kesempatan anaknya jadi sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Beda sama umat-umat terdahulu. Kalau Allah mau habisin semuanya udah. Yang sisa, yang selamat ya cuma yang di perahu, umat Nabi Nuh. Yang lainnya habis. Nah tapi umat Nabi Muhammad enggak. Paling cuma dicomot satu. Karena anak-anaknya ada kemungkinan Allah berikan hidayah. Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Allah juga sangat sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka Allah berikan kesempatan. Waktu di Thaif Nabi Muhammad disambitin, itu doa Nabi Muhammad, penolakan Nabi Muhammad. Nanti kalau mungkin sekarang mereka belum beriman, tapi nanti Allah akan lahirkan dari mereka yang musyriku ini umat-umat yang taat kepada Allah dan menyembah Allah. Benar saudara. Meskipun Thaif pada waktu itu Nabi Muhammad datang disambitin Nabi Muhammad, tapi sekarang ini banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang beriman, orang-orang Islam yang justru dari Thaif. Bagian dari rahmat Allah kepada Nabi Muhammad dan juga rahmat atau sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.